Siang itu, matahari memantulkan cahaya hangat di sela jendela dapur. Aroma rendang yang baru selesai dimasak memenuhi udara, berpadu dengan wangi sayur capcay, daun ubi rebus, dan sambal terasi yang menggoda. Nabila Saraswati menyeka keringat di dahinya sambil tersenyum. Sudah seminggu suaminya, Gibran Prasetya, dinas di luar kota. Hari ini, katanya, Gibran akan pulang. Ia begitu antusias. Setiap irisan daging dan racikan bumbu ia siapkan dengan sepenuh cinta. Semua hidangan itu adalah makanan kesukaan Gibran. Rasanya seperti kembali menjadi pengantin baru. Nabila bahkan sudah membayangkan akan memeluk suaminya erat-erat saat pintu rumah terbuka nanti. Ia ingin makan siang berdua, duduk berdampingan, berbagi tawa dan cerita. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Tapi belum ada tanda-tanda Gibran datang. Nabila menyempatkan diri mandi lalu salat zuhur. Dalam sujudnya, ia menyelipkan doa. Ya Allah, lindungilah Gibran di jalan. Pulangkan ia dalam keadaan selamat. Usai berdoa, perasaan gelisah justru makin kuat. Sudah pukul 1 siang, dan belum ada kabar apapun. Biasanya, Gibran akan memberitahu jika ia terlambat. Nabila mengambil ponsel, mencoba menghubungi suaminya. Tapi tak tersambung. Layar ponsel hanya menampilkan tulisan, nomor tidak aktif. Ia mencoba sekali lagi. Masih sama. Tidak aktif. Nabila mulai mondar-mandir di ruang tamu, membawa ponsel ke sana kemari, berharap sinyal akan lebih baik di sudut rumah lain. Tapi hasilnya nihil. Kegelisahannya berubah menjadi panik. Ia menggenggam ponsel lebih erat, menatap layar kosong seolah memaksa Gibran untuk muncul. Kenapa, Mas? Kenapa hari ini justru tidak bisa dihubungi? Ia berdiri di depan jendela, menatap jalanan yang sepi. Lalu suara dering ponsel memecah keheningan. Harapannya langsung melonjak. Tapi bukan nama Gibran yang muncul di layar, melainkan nomor tak dikenal. Halo. Nabila menjawab dengan jantung berdebar. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Kami dari kepolisian. Apakah ini nomor milik keluarga dari pemilik ponsel ini? Nabila mengerutkan dahi. Iya, saya istrinya. Ada apa, Pak? Suara di seberang berubah pelan namun tegas. Kami ingin menyampaikan kabar duka. Korban atas nama Gibran Prasetya mengalami kecelakaan siang ini. Kami mohon maaf. Beliau meninggal dunia bersama seorang wanita dan seorang anak kecil di tempat kejadian. Ponsel hampir terlepas dari genggaman Nabila. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Ia terduduk di lantai. Napasnya tercekat. Otaknya berusaha menangkap kata-kata yang baru saja ia dengar. Wanita? Anak kecil? Maaf, Pak, siapa yang Bapak maksud tadi? Gibran kecelakaan dengan siapa? Tanyanya gemetar. Kami menemukan identitas. Korban atas nama Gibran Prasetya, bersama seorang wanita bernama Meisha Anindita dan seorang anak laki-laki. Kami harap Ibu bisa segera datang ke Rumah Sakit X untuk proses identifikasi. Tangan Nabila gemetar. Nama itu Meisha, seorang sahabat, seseorang yang sering datang ke rumah, seseorang yang ia anggap saudara. Tidak mungkin bukan dia, bisiknya. Namun hati kecilnya sudah mulai menyadari, ada rahasia yang selama ini tersembunyi. Rahasia yang kini mulai terbuka dengan cara yang paling menyakitkan. Nabila berdiri di ambang pintu rumah, mata masih menatap kosong pada ponsel yang tergeletak di genggamannya. Suara dering pemberitahuan tak kunjung berhenti, tapi tidak ada panggilan dari Gibran. Pikirannya berputar liar antara harapan dan ketakutan. Ia teringat pada canda gurau terakhir mereka melalui pesan singkat, dan kini hanya sunyi yang membalas. Dengan langkah gemetar, Nabila mengambil jaket ringan dan tas kecil. Ia tahu harus segera ke Rumah Sakit X, meski hatinya menolak percaya pada kabar duka itu. Sesekali ia menoleh ke arah meja makan yang masih penuh hidangan, saksi bisu kerinduannya pada suami. Air mata menetes tanpa ia sadari,
membasahi ujung jilbabnya. Di dalam mobil, Ayla Ramadhani mendengarkan Nabila yang terisak setiap kali melewati jalanan yang biasa dilalui Gibran. Tiap lampu lalu lintas memantulkan kilau harapan palsu, bahwa sebentar lagi Gibran akan muncul, tersenyum, dan berkata, "Maaf, aku terlambat." Namun realitas semakin menekan. Nomor ponsel yang tidak aktif, nama Meisha Anindita yang disebutkan polisi, dan bayangan bocah kecil yang tidak pernah ia kenal. Sesampainya di lobi rumah sakit, mereka disambut suster bertubuh ramping yang menatap penuh simpati. Nabila menatap kartu identitas Gibran di tangan petugas, wajah suaminya tercetak jelas. Namun di bawahnya tertulis status, meninggal dunia. Sesaat, dunia Nabila berputar, bagai diputar mundur dalam adegan paling menyakitkan. Ayla menggenggam lengan sahabatnya. "Lin, kita di sini untuk kamu. Aku di sampingmu." Nabila menelan ludah, menegakkan kepala. Ia tahu langkah selanjutnya akan menguak lebih banyak lagi petaka yang selama ini tersembunyi rapat. Suster membimbing mereka melewati lorong panjang. Pintu demi pintu berjejer sunyi. Suara detak sepatu mereka di koridor membentuk irama kecemasan. Setiap kilatan lampu neon membuat bayangan Meisha dan Rafael Gibran melintas di benaknya. Dua sosok yang kini menjadi pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Ketika tiba di depan kamar jenazah, Nabila menghentikan napas. Pintu terbuka perlahan, dan ia melihat dua kain putih terhampar. Satu di antaranya terbungkus sederhana, satu lagi sedikit lebih besar. Air matanya berderai, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis terisak di depan petugas. Tangan gemetar mematung di ambang pintu. Nabila menyadari satu hal yang mengerikan. Bukan hanya Gibran yang meninggal, tapi juga Meisha dan anak itu adalah keluarga Gibran. Sebuah ikatan gelap yang selama ini disembunyikan, kini terhampar nyata di depan matanya. Tanpa sepatah kata ia melangkah masuk, meneguhkan hati untuk menyentuh kain yang menutupi wajah suaminya. Di balik luka dan duka, ia tahu malam ini rahasia terpendam akan terbuka sepenuhnya. Tangan Nabila gemetar saat menyentuh ujung kain kafan yang menutupi wajah jenazah. Ayla berdiri di belakangnya, menahan napas. Perlahan, Nabila tarik kain itu, dan wajah yang muncul membuat tubuhnya lemas. Itu benar-benar Gibran. Wajah yang dulu begitu ia cintai, kini diam, dingin, dan membeku dalam keabadian. Tubuh Nabila terjatuh di samping jenazah. Ia memeluk tubuh itu, menjerit dalam bisu, menumpahkan seluruh pilu yang menyesakkan dada. "Mas, kenapa begini? Kenapa kamu pergi begini, tanpa pamit?" bisiknya. Suara suster memecah keheningan. "Bu, maaf." Yang di sebelah beliau adalah istrinya. Istrinya. Nabila menoleh cepat. Kain kafan satu lagi dibuka. Seketika dunia Nabila runtuh. Wajah yang muncul adalah wajah Meisha Anindita, sahabatnya sendiri. Wanita yang pernah menangis di pelukannya, mengeluh tentang rumah tangga, bahkan bercanda soal jodoh. Kini ia tahu, semuanya sandiwara. Meisha adalah istri lain dari Gibran. Dan anak yang bersamanya adalah anak mereka. Nabila menahan napas. Ingatannya melayang ke masa-masa pertemuan keluarga, saat Meisha sering datang membawa anak laki-laki kecil yang begitu manis. Anak itu sering memanggil Gibran, Om Gibi. Nabila sempat mengira mereka dekat karena sahabat. Tapi kini semuanya berubah. Suster kembali bicara pelan. "Anak mereka selamat, Bu. Tapi masih kritis. Sekarang dirawat di ruang IGD." Ayla memeluk Nabila erat. Sabar ya. Kamu kuat," bisiknya. Tapi Nabila tidak menjawab. Ia menatap nanar kedua jenazah itu. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya kehampaan. "Kenapa kamu tega, Mas? Bahkan dengan sahabatku sendiri. Kamu sembunyikan semuanya dariku. Bahkan selama ini, anak itu, dia anakmu?" ucap Nabila dengan suara serak. Ia berdiri perlahan, menatap dua jenazah itu sekali lagi. "Kalian benar-benar pandai bersandiwara. Tapi sekarang, semua sudah terbongkar." Tak lama kemudian,
Seorang perawat masuk dan menyerahkan sebuah tas kecil. Ini barang pribadi korban, Bu. Kami temukan saat evakuasi. Nabila membuka tas itu perlahan. Di dalamnya ada buku nikah. Namanya tercetak jelas. Gibran Prasetya dan Meisha Anindita. Ada juga surat pernyataan dari pengadilan. Pernikahan mereka sah secara hukum. Dada Nabila sesak. Jadi selama ini aku dipoligami, tanpa sepengetahuanku, selama 4 tahun. Ia duduk di bangku kecil dekat jenazah, menatap kosong. Ayla tak berani bicara. Yang bisa ia lakukan hanya menemaninya dalam diam. Dari luar pintu, terdengar langkah cepat. Seseorang masuk tergesa. Ibu Meisha, Bu Sekar Larasati. Saat melihat jenazah putrinya, ia menjerit, lalu menangis dan jatuh terduduk di lantai. Nabila menatap wanita itu, namun tak berkata apa-apa. Dalam hatinya, amarah dan rasa ingin tahu bertarung hebat. Ia ingin tahu, sudah sejauh mana semua orang bersekongkol membodohinya. Bu Sekar Larasati terisak di lantai ruang jenazah. Tangisnya begitu dalam, hingga menggema di lorong panjang rumah sakit. Ia memanggil-manggil nama Meisha, memeluk jenazah anaknya, seolah masih bisa membangunkannya dari kematian. Tapi Nabila hanya berdiri kaku. Dulu ia memanggil wanita itu, Bunda, karena kedekatan mereka. Tapi kini, panggilan itu terasa seperti penghinaan. Bu Sekar sempat menatap Nabila, ingin mendekat dan menggenggam tangannya. Tapi Nabila mundur. Jangan sentuh aku, Bu. Cukup. Saya sudah cukup bodoh selama ini. Suasana menjadi tegang. Ayla buru-buru menarik Nabila keluar ruangan, membiarkan keluarga Meisha menangisi jenazahnya. Di luar, Nabila terduduk lemas di kursi ruang tunggu. Wajahnya dingin, matanya kering. Tapi jantungnya masih berdegup hebat, seolah ingin melawan kenyataan yang tak adil. Nap, kamu yakin mau tetap di sini? Mau aku antar pulang? Bisik Ayla pelan. Nabila menggeleng pelan. Aku harus lihat anak itu. Anak dari mereka. Rafael. Nabila mengangguk. Nama itu terngiang jelas. Rafael Gilbran. Bocah 3 tahun yang dulu sering ia gendong. Ia peluk, tanpa tahu bahwa darah Gibran mengalir di tubuh mungil itu. Perawat mengantar mereka ke ruang IGD. Di balik kaca jendela, tubuh kecil Rafael terbaring dengan infus menempel di tangan mungilnya. Matanya masih tertutup, tapi dadanya naik turun lemah. Nabila menatapnya lama, lalu berbisik lirih. Ya Allah, selamatkan dia. Walau bukan aku ibunya, tapi aku tidak sanggup melihat anak sekecil itu kehilangan segalanya. Tangannya menyentuh kaca, seolah ingin menyentuh pipi Rafael yang pucat. Ayla berdiri di sampingnya, ikut terdiam. Perawat kemudian datang menghampiri mereka. Anaknya mulai stabil, Bu, tapi masih butuh waktu untuk benar-benar sadar. Dia sering mengigau, menyebut-nyebut ibunya. Nabila menoleh. Dia nggak tahu kalau ibunya sudah tiada. Ya. Perawat itu menggeleng pelan. Belum. Kami belum berani memberitahu. Dalam hati Nabila, sesuatu mulai tumbuh. Ia tak tahu apakah itu belas kasih, naluri seorang perempuan, atau sisa cinta yang masih menggumpal. Tapi tatapannya pada Rafael berubah. Ia tidak bisa membiarkan anak itu sendiri. Ketika mereka kembali ke ruang tunggu, rombongan keluarga Gibran sudah datang. Tangis histeris pecah dari Bu Kartika Mahendra, ibu mertua Nabila, saat melihat berkas kematian anak lelakinya. Sementara Pak Dimas Santosa, ayah Gibran, hanya menunduk lemas. Mereka semua terkejut saat tahu bahwa Gibran tidak hanya meninggal, tapi juga telah menikah lagi. Pak Dimas menghampiri Nabila perlahan. Nak, ayah benar-benar tidak tahu soal ini. Ayah minta maaf kalau selama ini kamu disakiti oleh anak ayah. Nabila menunduk. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ia tak tahu harus menghakimi siapa. Suaminya sudah meninggal. Meisha sudah meninggal. Yang tersisa hanyalah luka,
dan anak kecil bernama Rafael yang tak berdosa. Malam menjelang. Rumah sakit perlahan sunyi, tapi hati Nabila justru semakin ramai oleh tanya yang tak pernah dijawab. Ia duduk di ruang tunggu anak, menatap langit-langit sambil memeluk tubuh sendiri. Ayla sudah pulang karena ibunya jatuh sakit, sementara keluarga Gibran sedang mengurus jenazah di ruang administrasi. Hanya Nabila yang tinggal, menjaga satu hal yang tak bisa ia tinggalkan, Rafael. Perawat datang dengan wajah lega. "Bu, anaknya sudah sadar." Tapi, dia terus menangis mencari ibunya. Nabila bangkit. Langkahnya berat menuju ruang rawat. Tapi saat membuka pintu, Rafael langsung menoleh. Mata kecilnya sembab, mulutnya memanggil lirih. "Ibu." Langkah Nabila terhenti. Dadanya mencelos. Anak itu memanggilnya, "Ibu." Bukan karena mengenali wajah, tapi karena rindu yang tak tahu harus diarahkan ke siapa. Dengan perlahan, Nabila duduk di sisi ranjang. Rafael memandangnya, bingung. Tapi tatapannya tidak takut. "Kamu lapar?" tanya Nabila pelan. Rafael mengangguk. Nabila menyuapi bubur perlahan-lahan, dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, ia tersenyum, walau senyumnya lebih mirip luka yang menyamar. Beberapa hari berlalu. Jenazah Gibran dan Meisha sudah dimakamkan. Rumah besar yang dulu mereka tempati kini terkunci rapat. Nabila belum pulang ke rumah orang tuanya. Ia memilih menetap sementara di rumah sakit, menjaga Rafael. Bu Kartika dan Pak Dimas beberapa kali datang. Mereka membawa makanan, selimut, dan kasih sayang yang hangat. "Kami akan urus semuanya, termasuk biaya perawatan Rafael," ucap Pak Dimas. Tapi Nabila hanya mengangguk. Hatinya belum selesai menyulam luka. Sampai suatu pagi, saat Rafael memeluk Nabila dari belakang dan memanggil dengan suara lembut, "Ibu, jangan tinggalin Zikra ya." Nabila terdiam. Kata Zikra membuatnya tercekat. Itu adalah nama yang dulu ia siapkan bersama Gibran untuk anak mereka yang tak pernah terwujud. Ternyata, Gibran mengambil nama itu untuk anak dari Meisha. "Aku belum bisa jadi ibu, tapi Allah, kenapa luka ini terasa seperti aku yang kehilangan anakku sendiri?" bisik Nabila dalam hati. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan tapi pasti. Rafael, atau Zikra, mulai pulih. Ia bermain, tertawa, dan menyayangi Nabila seolah mereka memang ditakdirkan menjadi ibu dan anak. Dan Nabila mulai merasa damai di tengah luka. Suatu malam, di ruang tidur rumah sakit yang sepi, Nabila berbicara pelan kepada Pak Dimas dan Bu Kartika. "Bolehkah aku yang merawat Rafael?" Pak Dimas terkejut, tapi wajahnya lembut. "Kamu yakin, Nak? Dia anak dari luka kamu." "Justru karena itu," jawab Nabila. "Kalau aku bisa mencintai luka ini, mungkin aku bisa menyembuhkannya. Dan menyembuhkan dia juga." Pagi itu, langit tampak jernih, tapi hati Nabila belum sepenuhnya pulih. Setelah urusan administrasi selesai, ia membawa Rafael ke rumah kontrakan kecil yang disiapkan oleh keluarga Gibran. Rumah itu sederhana, dengan satu kamar dan halaman kecil tempat matahari pagi menari bebas. Rafael menggenggam tangan Nabila sepanjang perjalanan. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali bertanya, "Ibu, rumah kita yang mana?" Dan Nabila akan menunjuk ke depan sambil tersenyum samar. "Yang cat dindingnya biru muda, sayang." Sesampainya di rumah, Nabila menunjukkan semua sudut rumah itu pada Rafael. Ruang tamu yang kecil tapi hangat, dapur yang rapi, dan kamar yang sudah disiapkan dengan tempat tidur baru. Rafael langsung duduk di kasur, menepuk-nepuk bantal dengan riang. Nabila menatap bocah itu. Entah kenapa, setiap gerakan Rafael mengingatkannya pada Gibran. Cara dia tersenyum, bentuk matanya saat mengerut. Luka itu masih terasa, tapi kini lebih seperti bekas yang tak ingin dikoyak ulang. Di meja kecil, Nabila menaruh bingkai foto Gibran. Ia duduk di depannya, menatap wajah lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati, lalu berbisik, "Mas,
Kamu memang sudah memilih jalan yang menyakitiku. Tapi aku percaya, Allah tahu, aku masih bisa jadi ibu, meski bukan dari rahimku. Hari-hari berikutnya, Nabila mulai beradaptasi dengan peran barunya. Ia belajar membuat bekal sederhana, mengantar Rafael ke taman dekat rumah, dan membacakan cerita pengantar tidur. Kadang Rafael menangis di malam hari, menyebut-nyebut nama Meisha dalam tidur. Tapi pelukan Nabila cukup membuatnya tenang. Suatu malam, setelah menidurkan Rafael, Nabila duduk sendirian di teras. Ia memandangi langit, mencoba mencari arah hidup yang baru. Ayla datang berkunjung, membawa semangkuk sup ayam dan senyuman tulus. "Bagaimana rasanya jadi ibu?" tanya Ayla sambil menyeruput teh hangat. "Lelah, tapi aku bahagia," jawab Nabila. "Aku pikir aku nggak akan pernah punya kesempatan ini. Tapi ternyata, Allah memberikannya lewat jalan yang tidak pernah aku bayangkan." Ayla menggenggam tangannya. "Kamu kuat, Nab. Nggak banyak perempuan yang sanggup melakukan ini." Nabila hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan soal kekuatan. Ini tentang cinta yang dipaksa lahir dari luka. Cinta yang datang bukan karena darah, tapi karena keberanian untuk menyembuhkan. Ketika malam semakin larut, Rafael terbangun, berjalan ke arah Nabila sambil membawa selimut kecil. "Ibu, Zikra mau tidur sama ibu aja." Nabila memeluk anak itu erat. "Ayo, sayang, kita tidur." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nabila merasa benar-benar tidak sendiri. Pagi itu, suara azan subuh membangunkan Nabila. Di sampingnya, Rafael masih terlelap dengan tangan kecil yang menggenggam jari telunjuknya. Sejak 2 minggu terakhir, anak itu tak pernah lagi menyebut-nyebut ibunya di malam hari. Ia mulai terbiasa memanggil Nabila dengan sebutan ibu. Tanpa paksaan, tanpa naskah. Sambil menatap wajah Rafael, Nabila mengusap lembut rambutnya. Ada damai yang tak bisa dijelaskan. Rasa sakit yang dulu membekas kini berubah menjadi bentuk cinta yang baru. Cinta tanpa syarat. Namun damai itu tak bertahan lama. Siang harinya, Bu Sekar Larasati datang bersama 2 kerabat. Wajahnya terlihat berbeda. Tidak lagi penuh ratap tangis, tapi tajam dan penuh tuntutan. "Aku ingin membawa Rafael," katanya datar. "Dia cucu saya, keluarga saya." Nabila menatap wanita itu dengan tenang. "Bu, sejak hari kecelakaan itu, tidak satu pun dari keluarga ibu datang menjenguk Rafael. Dia sakit, sendirian. Sekarang, saat dia sudah pulih dan mulai tenang, ibu datang untuk mengambilnya." "Dia bukan anakmu, Nabila. Kau bukan ibunya." Suara Bu Sekar mulai meninggi. "Benar, aku bukan ibunya. Tapi aku adalah orang pertama yang dia panggil saat dia membuka matanya. Aku yang menemaninya menangis setiap malam. Aku yang menyuapinya makan, membacakan cerita, memeluknya saat ia mengigau. Bukan ibu." Kerabat Bu Sekar mencoba menengahi. "Kita bisa menyelesaikannya baik-baik. Anak ini harus jelas masa depannya." Pak Dimas dan Bu Kartika, yang tak lama kemudian datang, segera berdiri di pihak Nabila. "Kami yang akan bertanggung jawab secara hukum. Dan kami tahu siapa yang lebih pantas merawat Rafael," ucap Pak Dimas tegas. "Kalau Meisha masih hidup, mungkin dia pun akan memilih Nabila. Karena dia tahu, hanya Nabila yang bisa menjaga anak ini tanpa kebencian." Bu Sekar tercekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tak bisa membantah. Tatapan Rafael dari balik pintu membuatnya gentar. Anak itu memeluk boneka kecil dan bersembunyi di balik tirai. Nabila berdiri. Ia menghampiri Rafael, menggendongnya, lalu berjalan pelan ke arah Bu Sekar. "Bu, saya tidak pernah membenci Meisha. Meski ia menyakiti saya. Tapi anak ini, jangan jadikan dia korban dendam yang tidak perlu." Tangis Bu Sekar pecah. Ia menunduk, lalu memeluk Rafael dengan pelan. "Maafkan nenek." "Nak."
Nenek hanya takut kehilangan semuanya. Nabila mengangguk pelan. Ibu tidak kehilangan cucu. Kita hanya sedang belajar membaginya. Hari itu, bukan hanya luka yang menemukan obatnya, tapi juga dendam yang perlahan diredakan oleh satu pelukan kecil dari anak polos bernama Rafael. Anak yang lahir dari pengkhianatan, tapi tumbuh dalam kasih sayang yang tak terduga. Hari itu langit mendung, tapi tidak membawa hujan. Di halaman rumah kecil berwarna biru muda, Rafael berlari-lari kecil sambil membawa pesawat kertas. Tawanya melengking, memenuhi udara yang semula hening. Di teras, Nabila duduk di kursi rotan sambil melipat pakaian anak. Senyumnya pelan, namun damai. Untuk pertama kalinya sejak hari kematian Gibran, ia bisa bernapas tanpa beban. Sudah hampir 2 bulan sejak semua rahasia itu terbuka. Luka itu belum sepenuhnya hilang, tapi kini sudah tak berdarah. Hari-hari Nabila kini penuh dengan rutinitas sederhana. Mengurus Rafael, menyiapkan makanan, dan menerima kunjungan dari Bu Kartika dan Pak Dimas setiap akhir pekan. Keduanya kini memanggil Rafael dengan nama kecil penuh kasih, dan Rafael pun perlahan memanggil mereka, Embah. Suatu sore, Ayla datang membawa kabar. Nap, aku dapat kabar dari Bu Sekar. Dia ingin bertemu kamu. Katanya, ingin bicara dari hati ke hati. Nabila hanya diam sejenak, lalu mengangguk. Aku siap. Aku juga ingin menutup semua ini dengan damai. Pertemuan itu terjadi 2 hari kemudian, di sebuah taman kecil. Bu Sekar datang dengan wajah tenang, jauh dari sorot tajam yang dulu pernah Nabila lihat. Saya tidak datang untuk mengambil Rafael. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Kamu menyelamatkannya, katanya pelan. Nabila mengangguk. Saya tidak menyelamatkan siapa-siapa, Bu. Saya hanya mencoba menyembuhkan diri saya sendiri lewat anak itu. Bu Sekar menatap Nabila dengan mata yang basah. Kalau Meisha masih hidup, saya yakin dia juga akan berterima kasih. Saya tahu kalian pernah sangat dekat dan saya tahu, saya juga bagian dari yang menyakitimu. Nabila tersenyum. Memaafkan tak akan mengubah masa lalu, Bu. Tapi mungkin bisa menenangkan hati mereka yang sudah pergi. Lalu Bu Sekar mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah bingkai berisi foto Rafael bersama Gibran dan Meisha. Ini satu-satunya yang selamat dari rumah kami. Simpanlah. Mungkin suatu hari Rafael butuh tahu dari mana ia berasal. Nabila menerima bingkai itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya, Gibran tersenyum, bukan padanya, tapi pada masa lalunya. Dan di tengah 2 sosok itu, Rafael kecil duduk di pangkuan ayahnya, tanpa tahu cerita yang sedang ditulis di sekelilingnya. Malamnya, saat Rafael tertidur di pelukannya, Nabila menatap foto itu lama. Lalu ia letakkan di rak paling tinggi, jauh dari jangkauan Rafael. Belum waktunya. Sayang, suatu hari, ibu akan ceritakan semua ini. Tapi untuk sekarang, biarlah dunia kecilmu tetap penuh tawa. Ia mencium kening Rafael, membelai rambutnya, dan membisikkan kata yang selama ini hanya ia simpan di dalam hati. Aku bukan ibu yang melahirkanmu, tapi aku adalah ibu yang akan mencintaimu sampai akhir hayatku. Dan di malam sunyi itu, Nabila menatap langit, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia membisikkan doa tanpa air mata. Ya Allah, terima kasih, karena menjadikanku ibu, lewat jalan yang tidak pernah kusangka.